Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya kami mohon maaf karena kami lama tidak upload video dikarenakan ada sesuatu hal yang tidak bisa kami tinggal. Jadi langsung saja teman-teman, bagi kalian yang baru bergabung jangan lupa subscribe karena kita akan membahas hal-hal yang berdasarkan pengalaman Mbah Kendil Jopo Montro yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Jadi tema kita pada pagi hari ini adalah Buceng Ungkur-Ungkur atau doa kematian. Jadi teman-teman, saya senang sekali membahas tentang ini karena kita tahu apa yang dipelajari oleh Mbah Kendil adalah berdasarkan atau yang berkaitan dengan kematian atau kehidupan setelah mati. Apalagi Mbah Kendil Jopo Montro pernah bermimpi 2 hari berturut-turut, yaitu mimpi kematian. Dalam mimpi itu melihat jasadnya dimasukkan ke lubang kubur dan merasakan gambaran-gambaran yang diprediksi itu adalah siksa kubur. Jadi teman-teman, disitulah Mbah Kendil Jopo Montro mendapatkan puncak keilmuannya atau beliau bertemu dengan guru sejatinya. Jadi teman-teman, langsung saja di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Mbah, kita tahu setiap orang Jawa meninggal selalu ada ritual buceng ungkur-ungkur dan itu sangat ekstrim sekali. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan buceng ungkur-ungkur, Mbah? Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, kita bicara tema ini, sebenarnya kami merasa merinding karena yang namanya kematian adalah hal yang sangat menakutkan. Iya, Mbah. Jarang sekali orang yang berani mati. Orang hidup yang menantang ingin mati itu memang ada, tapi jarang sekali. Sehingga bicara kematian itu merupakan vonis atau hal-hal yang terakhir dalam kehidupan. Karena sekaya apapun, sesakti apapun, setapan apapun, seviral apapun, kalau yang namanya mati pasti itu menakutkan. Dan itulah ijazah kita, nilai kita, perjuangan kita, kebaikan kita, keburukan kita akan nampak jelas sekali. Kita bicara seperti ini, banyak orang yang melecehkan karena mereka belum tahu mati dan mereka belum pernah mencoba mati. Sehingga kalau orang yang belum mencoba mati itu tidak takut dengan kematian. Tapi kalau orang pernah bermimpi mati dan itu mimpi itu benar-benar firasat, lambang atau pertunjukan atau gambaran-gambaran manusia yang diberikan kepada Tuhan, 100% saya jamin mereka pasti takut. Adapun mereka tidak takut mati karena mereka belum merasakan betapa susahnya apabila kita mati nanti, betapa susahnya kita di alam sana yang benar-benar memang alam kedua, alam di mana kita hidup yang tidak sama di dunia ini. Kejadian-kejadian di dunia ini akan terekam persis, akan jelas persis seperti apa yang kita lakukan, baik berupa busana, dunia, sejarahnya, kejadiannya, temannya, orang tuanya, siapapun yang mereka lihat di dunia ini, mereka akan tahu di alam sana nanti. Sehingga orang-orang ahli pertapa, orang-orang ahli tirakat, orang-orang penghamba Tuhan sejati, orang-orang yang cinta Tuhan sejati, orang-orang yang cinta Tuhan tanpa rekayasa, orang-orang yang tidak menjual agama, mereka akan menghargai dengan kematian dan mereka akan menghargai dan menghormati kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga cinta kepada Tuhan itu tidak hanya di mulut,
sayang kepada Tuhan, cinta kepada Tuhan, bakti kepada Tuhan, dan takut kepada dosa, tidak hanya di mulut saja, tapi harus diamalkan dan dijalani. Iya, Pak. Pernah kami menjalani sebuah mimpi yang aneh sekali, bahwa saya pernah meninggal dunia. Di bawah masyarakat, termasuk tetangga saya, teman saya, keluarga saya, masuk ke area kuburan, dan di situ lubang kubur sudah tersedia. Saya dimasukkan ke dalam ruang kubur. Saya terbagi menjadi dua, yang satu adalah jasad berupa pocong, yang satu adalah wadak biasa, yang berbusana seperti manusia biasa. Disitulah puncaknya saya mengenal dunia lain. Disitulah puncaknya saya takut kepada apa yang saya jalankan. Disitulah puncaknya saya menerima sesuatu yang tidak bisa aku sampaikan kepada rekan-rekan semua, yang pasti adalah hanya merupakan lambang-lambang bahwa kita nanti akan mati, dan jelas kita akan memperoleh dengan dua bidang kebaikan dan keburukan yang kita jalani. Kita akan hidup enak atau sengsara di alam kedua nanti. Alam kedua pasti ada itu. Namun kita hanya bisa bicara kepada orang-orang yang benar-benar mengerti tentang kemanusiaan, yang mengerti tentang jasmani dan rohani, yang mengerti dengan gaib Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kita bicara seperti ini sulit kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang alam akhir. Kita sulit berbicara seperti ini kepada orang-orang yang tidak percaya kepada kematian, tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, tidak percaya tentang tuntutan bahwa kita nanti apabila berbuat jahat pasti akan, yaitu pengadilan yang terakhir, pengadilan yang sama sekali tidak ada nepotisme, korupsi, kolusi, atau kompromi yang lain. Kalau benar dibenarkan, kalau salah disalahkan. Bahkan hakim, jaksa, polisi pun yang biasanya mengadili di dunia, mereka akan diadili juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apakah pekerjaan mereka benar-benar menguntungkan bagi masyarakat, atau apakah mereka benar-benar perjuangannya berbuat baik atau buruk? Sehingga yang tukang mengadili saja masih diadili, apalagi kita, masyarakat biasa. Maka dari itu, bicara kematian pada malam hari ini tidak main-main, saudaraku. Saya bicara, apa untungnya saya mencari muka, apa untungnya saya berbicara mengada-ada, karena berkaitan dengan Tuhan, berkaitan dengan Allah, berkaitan dengan kematian. Kalau ucapan saya nanti akan menyimpang, maka besar sekali tuntutan kepada diri saya di alam akhir nanti. Kita sudah tahu jelas bahwa kita sudah tua, kita di atas 50, kita sudah berambut putih, sehingga hanya apalah yang kita harapkan, hanya apalah yang kita kejar-kejar. Dunia seperti ini, harta benda seperti ini, makan saja seperti itu. Kalau tidak kita mengabdikan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, kalau kita tidak meminta pada Tuhan agar kita nanti berjalan ke rahmatullah, kita masuk ke naungan Tuhan, akan nyaman, damai, kekal, dan abadi. Abadi itu yang kita cari. Teman-teman yang saya hormati, kita melangkah pertanyaan tentang Mbak Lulu, apa yang disebut dengan lambang bujang ungkur-ungkur? Saya ulang lagi, apa yang dimaksud dengan lambang bujang ungkur-ungkur? Dalam bentuk benda yang bersifat selamatan atau bahan makanan yang dimasak manusia, itu hal-hal biasa saja, dan tidak menakutkan. Namanya nasi, bumbon,
atau berupa sajian-sajian makanan itu tidak menakutkan, saudaraku. Yang menakutkan adalah lambang-lambang di dalam masakan itu yang diniati kepada leluhur kita, yaitu merupakan gambaran-gambaran yang terjadi nanti. Contoh, apabila kita diberi kayu kepada orang lain, misalkan kita diberi kayu, misalkan 1 kubik kayu jati harganya mahal, setiap orang pasti mau menerima. Tapi kenapa setelah andai kata kayu tadi dibikin keranda mayat, diberikan kepada orang lain, orang tidak mau menerima, orang jijik dan orang itu takut? Karena yang ditakuti bukan kayunya, saudaraku. Karena kayunya baru, yang ditakuti adalah lambang-lambang daripada kematian. Yang kedua, ada kain merah dan kain putih. Kain merah dan kain putih kalau beli di toko pasti ada dan murah harganya, dan tidak ada nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Tapi apabila kain merah dan putih digabungkan menjadi satu, misalkan kain merah dan putih itu diinjak-injak, itu dirobek, maka akan menjadi masalah besar bahwa negara kita akan marah, pejabat kita akan marah, karena lambang merah putih adalah lambang bendera Sang Saka, atau bendera merah putih merupakan kebanggaan bangsa Indonesia. Padahal harganya hanya murah saja, hanya kain mori saja. Kenapa bisa berbahaya? Karena lambang-lambangnya tersirat di dalamnya itu sangat besar sekali. Kita kembali kepada bujang ungkur-ungkur. Bujang ungkur-ungkur adalah merupakan sajian bujang yang berasal dari nasi, atau bisa dikatakan tumpeng ungkur-ungkur. Tumpeng ungkur-ungkur itu kalau dibelah menjadi 2 kemudian dibalik, artinya mengungkurkan, menyingkur. Artinya yang dimaksud ungkur-ungkur, kita ini hidup di dunia, maka dilambangkan pada saat itu kita sudah meninggal, mungkur pergi meninggalkan dunia ini. Jadi yang dimaksud bujang ungkur itu mungkur. Mungkur artinya meninggalkan. Kita yang masih hidup, kemudian kita mati, kita menuju ke alam Sang Pencipta. Sehingga demikian, ya, bujang ungkur-ungkur adalah merupakan doa orang yang sudah meninggal, orang yang hidup di dunia ini meninggal dunia, mereka dipanggil Tuhan Sang Pencipta. Digambarkan adalah bujang ungkur-ungkur. Kenapa diberikan lambang bujang ungkur-ungkur dalam ritual-ritual Jawa? Karena biar orang atau keluarganya yang ditinggal, mereka sudah tidak memikirkan tentang keberadaan yang meninggal. Kemudian orang yang meninggal itu agar tidak mengangan-angan kehidupan di dunia ini, mereka akan berjalan ke rahmatullah, mereka akan berjalan kepada naungan Allah tanpa melibatkan, tanpa memikirkan sanak saudaranya, tanpa memikirkan harta benda yang masih hidup di dunia ini, sehingga perjalanan dia agar mulus, agar mereka tidak ada kendala apapun. Sehingga yang ditinggal mereka akan damai, yang meninggalkan dunia itu mereka akan berjalan dengan sempurna, berjalan tanpa ada halangan apapun. Di dalam bujang ungkur-ungkur, apabila kita merasakan dan kita mempelajari, misalkan ada orang meninggal dunia hari ini, kemudian jenazahnya dibawa ke kuburan, keluarganya kemudian melaksanakan ritual selamatan bujang ungkur-ungkur. Ada tetangga beberapa orang yang diundang, dikajatkan, didoakan setelah makanan itu, makanan yang telah dimasak oleh orang dengan berbagai lauk pauk, berbagai dengan ikan, berbagai dengan bumbu yang enak sekali, yang masak sama, bumbunya sama, tempatnya sama, airnya sama. Tapi kenapa rasanya makanan yang disajikan kepada orang yang meninggal tadi, baik itu sambal goreng atau kulupan atau ikan pun atau iwak atau ingkung, sama sekali tidak ada rasanya dan menjijikkan. Jadi penilaian saya pada saat kita diundang untuk mengkajatkan orang meninggal dengan adanya bujang ungkur-ungkur, ingkung atau ayam yang dimasak tadi, rasanya sudah tidak ada
kenikmatan sama sekali. Justru malah ayam tadi seperti melambangkan orang yang meninggal. Ayam tidak terasa gurih, tapi ayam itu terasa seperti mayit, terasa arus, terasa menjijikan. Padahal itu tidak ada kaitannya ayam dengan yang meninggal. Iya. Kenapa? Makanan yang diolah pada saat orang meninggal atau keluarganya yang meninggal sama sekali tidak ada enaknya, sama sekali tidak ada nikmatnya. Bahwa ayam pun yang dimakan, yang dibumbui dengan lezat-lezat, yang dibumbui dengan aneka ragam, dengan bentuk-bentuk bumbu yang indah atau yang enak sekali, tapi setelah disajikan dan didoakan, dikirimkan kepada orang yang meninggal tadi, sama sekali kenikmatan makanan itu tidak ada. Justru malah rasanya seperti gondol mayit, rasanya bacin, rasanya itu ait, rasanya tidak gurih. Iya. Kadang-kadang kalau makan itu umur. Iya, Pak. Nggak enak, nggak nyaman sekali. Bahkan yang makan saja jijik, kadang-kadang nggak dimakan, kadang-kadang hanya dibuang. Kalau dimakan, didaur ulang lagi, ikannya digoreng lagi gitu. Itu saja juga tidak enak sudah. Juga tidak ada rasanya. Kenapa demikian? Karena di situ ada lambang-lambang kematian. Lambang-lambang kematian yang disebut bahwa orang yang dibawa ke alam kubur itu nanti akan menjadi bangkit. Setapan apapun, sekaya apapun, secantik apapun orang tersebut, kalau mati dibawa ke kuburan dalam 1 hari sampai 7 hari, mereka menjadi bangkai yang busuk dan menjijikan. Itulah lambang-lambang bahwa orang mati apabila diselamati, maka makanannya tidak terasa enak, menjadi menjijikan dan umur atau arus atau ayit, karena ada seperti gondol mayit. Itulah rahasia-rahasia kematian, saudaraku. Bucek ungkur-ungkur merupakan lambang, gambaran saja, tapi gambaran yang terjadi dengan kejadian yang nyata, lambang yang ada kaitannya dengan Tuhan. Iya. Lambang yang adanya dengan kepangeranan. Apa kepangeranan? Papan pengengeran. Hanya kita ikut kepada nama Tuhan, sehingga rumah keluarga yang ditinggal dalam 1 hari sampai 7 hari, rumah menjadi ekstrim, rumah menjadi wingit, rumah menjadi menakutkan, rumah menjadi tidak nyaman, rumah menjadi sepi, rumah menjadi singlu, rumah menjadi layu atau alum. Karena di situ ada duka-duka yang tersimpan. Karena disitulah ada malaikat yang pernah menjemput nyawa manusia. Karena disitulah pernah dihadiri malaikat pencabut nyawa. Karena disitulah puncaknya orang memisahkan jiwa dan raga, memisahkan dari kurungan kencana dan rogo. Uculing sukmo dari rogo disaksikan di situ, maka terbentuk sesuatu yang ekstrim, terbentuk sesuatu yang menakutkan, terbentuk sesuatu yang mengharumkan, yang mengharukan. Sehingga dengan kejadian-kejadian lepasnya rucat dan racun dari rogo ucul sukmo, maka kejadian itulah yang menjadikan hal-hal yang ada di rumah itu menjadi sangar, menjadi wingit, menjadi tidak nyaman. Bahkan dari 1 hari sampai 7 hari itu menjadikan rumah itu wingit, atau menjadikan rumah itu ngeri, atau rumah itu tidak nyaman. Karena kenapa? Karena itu kejadian-kejadian kematian. Disitulah kejadian-kejadian lepasnya dari raga manusia, gitu, yang dicabut nyawanya oleh Tuhan, yang disebut dengan rucat dan racun. Jadi lepasnya sukma dari raga tadi yang dihendaki oleh Tuhan, itu merupakan kejadian-kejadian yang tidak pernah diulang lagi, karena kematian hanya 1 kali. Disitulah dari efek sampingannya rogo ditinggal sukmo, maka efek sampingannya menjadikan situasi itu akan menjadi aneh dan wingit. Seperti hanya kita ada tsunami yang ada di Aceh, tapi efek sampingannya bisa sampai ke Pulau Jawa.
Padahal itu kejadiannya di Aceh jauh sekali, tapi Pulau Jawa juga terjadi guncangan-guncangan yang dasar seperti gempa bumi, seperti terjadinya gempa bumi yang ada di Yogyakarta, sehingga di Pulau Jawa pun juga ada yaitu kejahatan lindu besar atau gempa besar. Sehingga dengan kejadiannya uncatnya sukmo dari rogo tadi, maka efek sampingannya akan membawa situasi yang ekstrim, situasi yang memilukan, situasi yang menyedihkan, situasi yang menakutkan. Sehingga kematian itu menakutkan. Kita bicara ini memang sungguh-sungguh, bukan main-main saudaraku. Karena kita belum mati. Kalau nanti kita akan mati pada saat kita sakit, kita berbaring di rumah sakit, kita berbaring di rumah yang berbulan-bulan, yang seperti bangkai, seperti batang, kemudian kita sudah tidak dihargai siapapun karena kita berbau. Raga kita sudah tidak ada harga dirinya sama sekali. Kita akan menangis, kita akan sengsara, kita akan terharu sekali. Dan pada saat kita bernapas sulit, pada saat kita kesakitan, maka sang penjabut nyawa datang. Sukma kita diambil dengan kita yang banyak dosa, yang berlumuran dengan permasalahan, maka kita akan merasakan kesakitan, saudara. Sehingga kita bicara seperti ini, kita saksikan nanti. Kita tunggu saya yang mati atau saudara kita yang akan mati. Apa yang saya ucapkan nanti, Anda akan teringat bahwa uncating sukmo dari rogo, maka akan merasakan kesakitan. Walaupun mereka dilihat tidak sakit, kan dilihat oleh mata kita tidak sakit, tapi sebenarnya mereka yang menjalani ada kesakitan. Sehingga kita sangat sulit sekali untuk mempelajari hal ini. Kita sulit untuk bicara kepada siapapun, karena bicara ini belum tentu dipercaya kepada orang. Namun setidaknya kita memberikan gambaran, semoga acara ini bisa menjadikan sesuatu hal yang menguntungkan, sesuatu hal yang menjadikan pengalaman. Tentang kematian di Pulau Jawa ini masih diadakan ritual-ritual yang bertujuan mendoakan berjalan ke rahmatullah dengan sempurna, berjalan dengan damai, berjalan dengan terang. Karena indikasinya orang meninggal itu menerima kegelapan pada saat nyawanya dicabut, mereka berjalan itu gelap sekali. Gelap sekali. Maka agar menjadi terang, diadakan doa-doa yang bersifat selamatan bujang ukur-ukur seperti itu, Mbak. Iya, Mbak. Terus kemudian pertanyaan yang kedua, Mbak, kenapa bujang ungkur-ungkur bila dibuat tujuan ritual, misalkan untuk membuat orang celaka, itu bisa manjur sekali? Iya, karena doa-doa yang berkaitan kematian, doa-doa yang berkaitan dengan keagungan Tuhan, doa-doa yang berkaitan kebesaran Tuhan, doa-doa yang berkaitan dengan kekuasaan Tuhan, maka doa itu akan sangat berbahaya sekali karena menyangkut dengan kuasa. Saya ulang lagi, menyangkut dengan kuasa Tuhan. Sehingga kalau kita sudah menyebut kuasa Tuhan itu menakutkan. Karena Tuhan punya kuasa menjabut kita. Tuhan berkuasa untuk menghancurkan bumi. Tuhan berkuasa untuk memuliakan orang. Dan Tuhan berkuasa untuk menjatuhkan orang. Tuhan berkuasa untuk yaitu mencelakakan orang, berkuasa untuk mengangkat derajat orang. Tuhan berkuasa untuk meletakkan kita di surga dan berkuasa kita meletakkan di neraka. Misalkan kita hidup di dunia ini dianggap orang yang sangat brutal sekali, kita tidak pernah beribadah, kita tidak pernah misalkan berbuat sedekah, kita pernah membunuh orang, kita pernah menyandet orang. Tapi kalau Tuhan berkehendak, mereka yang jahat tadi diangkat ke alam surga, siapa yang bisa menuntut? Karena kuasa Tuhan tidak ada yang nandingi, saudaraku. Jadi kalau kita bicara tentang kuasa Tuhan, itu sudah tiada batas. Karena kekuasaan Tuhan adalah yang maha perkasa dan maha sakti, maha segalanya. Tidak ada manusia yang bisa melebihi kekuasaan Tuhan Sang Maha Pencipta. Sehingga kita ulangi bahwa tentang adanya kuasa Tuhan
kita berdoa tentang kuasa Tuhan, kesaktian Tuhan, keagungan Tuhan, maka disitulah letak-letaknya yang sangat ekstrim dan sangat berbahaya sekali. Misalkan dengan doa yang dilambangkan dengan bujang unggur-unggur, kemudian didoakan kepada orang yang masih hidup. Jadi bujang unggur-unggur itu doanya orang yang mati, kemudian didoakan orang yang masih hidup. Maka orang yang masih hidup itulah akan berbahaya dibalik dengan ritual-ritual bujang unggur-unggur. Saya sudah berkali-kali Mbak Lulu, orang merasa sakti, merasa ampuh, merasa hidup di dunia ini tiada banding. Kemudian saya akan mencoba pakai bujang unggur-unggur. Saya biayai sendiri, saya doakan sendiri, saya ritual sendiri. Maka orang yang sakti itu ketakutan, saya tantang dengan bujang unggur-unggur. Karena yang takut bukan bujangnya, yang ditakut dengan kuasa Tuhan, saudaraku. Ada orang yang pamer ilmu, ada orang yang pamer kesaktian. Setelah mereka saya tantang dengan doa bujang unggur-unggur, mereka tidak mau, saudaraku. Mereka juga ketakutan karena berkaitan dengan kuasa Tuhan. Berkaitan dengan kematian. Maka sesakti apapun berkaitan dengan doa-doa seperti bujang unggur-unggur, doa-doa kematian, ternyata mereka juga masih ada ketakutan, saudaraku. Itulah kelebihan-kelebihan daripada doa-doa yang dipanjatkan manusia ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya bujang ungkur-ungkur, doa-doa yang diselipkan kepada arwah-arwah yang meninggal dipanggil Tuhan, kemudian diberikan kepada orang yang masih hidup, agar orang itu bisa sengsara dan celaka, maka orang itu juga akan takut dan orang itu tidak mau. Jadi saya sering sekali menawarkan kepada teman-temanku yang merasa sakti, merasa ampuh, kalau kamu memang sakti sekali, saya ingin mencoba. Kamu akan saya berikan selamatan bujang unggur-unggur, saya akan melaksanakan ritual. Akan saya coba bagaimana kamu sakti apa tidak dengan bujang unggur-unggur ini. Kalau Tuhan ada, kalau Tuhan sakti, mestinya doa saya akan dimanjurkan. Karena ini lambang-lambangnya orang mati, lambang-lambangnya orang meninggal dunia. Ini saya sajikan kepada Anda yang masih hidup. Ternyata teman saya tadi tidak mau, saudaraku. Karena teman saya juga ilmunya tinggi sekali. Saya doakan dengan bujang unggur-unggur, saya wujudkan ragam bujang unggur-unggur, doanya juga doa kematian. Ternyata dia juga takut. Jadi kesimpulannya orang itu dengan kematian juga takut. Nah, agar kita tidak takut, maka kita mempersiapkan diri. Kita selalu minta ampunan kepada Tuhan. Kita berbaik-baik kepada masyarakat. Kita menolong kepada masyarakat. Kita melaksanakan ritual, kita melaksanakan doa-doa tersendiri, kita melaksanakan bertapa, berpuasa dan sebagainya, agar kita nanti tidak merasa takut. Karena bagi saya mati memang menakutkan, gitu loh. Kalau ada orang yang tidak takut kematian, mereka terlalu berani kepada kuasa Tuhan. Sehingga kesimpulannya bahwa semua doa-doa untuk ditujukan pada orang yang mati, kemudian diganti doa-doa itu diberikan kepada orang-orang yang hidup, agar orang itu mati, agar orang itu terlaka. Itu sangat berbahaya sekali, saudara. Walaupun hanya ragam bujang unggur-unggur, Mbak. Seperti itu, Mbak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Mbak. Saat keluarga atau rumah ada salah satu yang meninggal, kenapa sangat sedih atau layu, Mbak? Suasana rumahnya itu loh, Mbak. Ya, karena di dalam rumah tadi yang dilambangkan dengan kematian, didatangi oleh keranda mayat, didatangi orang-orang susah, kejadian-kejadian uncatnya sukmo dari rogo, datangnya malaikat penjabut nyawa, sehingga situasi di rumah itu situasi yang menyedihkan, situasi yang mengharukan, situasi yang ekstrim, sehingga orang yang mati, keluarganya atau rumahnya pasti menjadikan situasi di situ, area di situ, area yang menakutkan, area yang sangat menyedihkan sekali. Yang sedih tidak hanya orangnya,
Bahkan tetangganya mereka yang meninggal, yang ditinggalkan, rumahnya, pekarangannya, semuanya ada di dalam itu, kelihatan nampak layu, kelihatan sangat sedih, kelihatan sangat ekstrim, kelihatan sangat menakutkan sekali. Sehingga misalkan pagi ini ada orang meninggal, jam 9 dibawa ke alam kubur, dalam jam 9 sampai 7 hari, maka rumah itu akan menjadi hal-hal yang tidak nyaman. Rumah itu menjadikan rumah yang sedih, rumah itu atau area itu menjadikan area yang layu, area yang sangat menyusahkan, area yang sangat menakutkan. Kita lihat apabila ada orang meninggal pagi ini, kemudian kita mendatangi rumah mereka sekitar jam 1 atau jam 2 malam, dan kita akan tahu, Mbak, kita akan sering merasakan, misalnya ada orang meninggal, saya sama Mbak Lulu mempelajari rumahnya saja. Saya lihat dari jauh itu, saya tunjukkan itu, Mbak, rumah yang ditinggal orang meninggal dan itu tidak meninggal. Bedakan antara pada malam hari ini rumah yang aman, yang tidak dicabut nyawanya, rumah yang tidak ada keluarga yang mati, rumah itu kelihatan segar. Rumah tadi kelihatan bahagia. Tapi kalau yang itu, yang tadi pagi orangnya meninggal, rumahnya kelihatan ekstrim, rumahnya kelihatan yaitu singgu sekali atau wingit atau bahasanya layu. Sehingga dengan ragam pertanyaan Mbak Lulu, saya tandaskan bahwa doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan tentang kematian, kemudian diberikan kepada orang yang masih hidup, diberikan kepada orang yang senang hidup, maka orang hidup itu pasti akan ketakutan. Dan efek sampingannya bisa kemungkinan besar bahwa mereka-mereka yang didoakan dengan kematian, mereka akan terjadi kematian juga, Mbak, itu. Bisa terjadi, karena itu pernah saya saksikan juga itu. Doa-doa kematian diberikan kepada orang, maka orang tersebut akan mendapat kesengsaraan dan celaka. Maka dapat kita simpulkan, kita apabila berbuat dengan ibadah atau kita ingin berdoa atau kita mendoakan, berdoalah yang baik-baik saja, jangan berdoa yang buruk-buruk. Kita kepada orang mendoakan baik, jangan mendoakan keburukan. Kita berucap, jangan berucap buruk, kita harus berucap kebaik. Kalau kita berucap dengan keburukan, maka melambangkan hati kita juga buruk. Kalau kita berbuat buruk, kita mencelakakan orang. Seperti halnya kita yaitu menyinari kaca rasa, cahaya itu akan menyinari kepada kita. Karena cahaya kita baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Apabila cahaya kita, sinter kita buruk, maka kita akan mendapatkan keburukan. Dengan ini maka banyak kiat-kiat orang Jawa, banyak tata cara Jawa yang untuk menghancurkan orang, tata cara orang Jawa yang bisa untuk mensengsarakan orang. Tapi menyengsarakan orang, berbuat buruk, berbuat kejahatan, mereka yang akan menanggung beban sendiri, mereka yang akan mendapatkan siksa yang akan diterima di alam akhir nanti. Seperti itu, Pak. Ya, memang kebanyakan orang itu sebenarnya kan semua orang itu sadar bahwa di titik akhir nanti semua yang ada di bumi ini akan mati, baik tumbuhan juga akan mati, hewan juga akan mati, manusia seperti kita pun juga akan mati. Tapi anehnya orang-orang itu seperti mengesampingkan atau tidak memikirkan kematiannya, Mbak. Orang takut itu karena sakit. Iya. Jadi kalau orang hidup tiba-tiba meninggal itu tidak takut. Iya. Tapi yang ditakuti orang yang dulunya terkenal, dulunya makan enak, tidurnya nyaman, kemudian dibalik. Makan tidak nyaman, tidur tidak nyaman, duduk tidak nyaman, bernapas tidak nyaman, yang dulunya sehat menjadi sakit, yang dulunya kita tenang tidak tenang, rasa gelisah dan gundah itu terjadi, pasti takut, gitu loh. Orang dikasih sakit saja sudah menakutkan, gitu loh. Apalagi sakit yang berkaitan dengan napas kita. Kalau napas kita tersendat-sendat, kita susah sekali, itu, Pak. Susah sekali. Sehingga disitulah puncak-puncaknya kita untuk mempelajari tentang kematian, agar kita nanti di dunia ini Allah Tuhan akan memberikan kejernihan kepada kita. Tuhan akan memberikan yaitu sesuatu mengenakan kita. Tuhan akan memberikan jalan-jalan yang benar, jalan-jalan yang terang. Apabila kita suatu zaman nanti kita akan benar-benar dipanggil oleh Tuhan. Kita bicara seperti ini harus pasti. Cuma kita menanti kapan kita dipanggil, dan semuanya tidak saya sendiri, semuanya saja.
Semua orang yang ada di dunia ini hanya antri mati. Kapan Anda dan saya dipanggil itu loh. Ya. Jadi tentang keberagaman, kejayaan, ketenaran, keenahan, kebahagiaan, semua itu hanya sampingan saja. Intinya suatu saat nanti apabila kita sudah hidup ini pasti akan diambil oleh sang pemilik, yaitu Tuhan Yang Maha Esa itu, Mbak. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan kita pada pagi hari ini terkait dengan tradisi adat orang Jawa yang masih dilestarikan hingga saat ini dan menurut saya cukup ekstrim, yaitu tentang bujeng ungkur-ungkur atau doa kematian. Sehingga semoga ini menjadi pengalaman bagi kita semua sebagai tambahan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Mbak Kendel mungkin ada tambahan, Mbak? Saudaraku yang saya muliakan, bagi Anda-Anda yang belum mengerti bentuk bujeng ungkur-ungkur, kami tidak bisa untuk mewujudkan. Misalkan ada orang meninggal, terus kita syuting bujeng itu, kita akan menyinggung perasaannya orang yang meninggal itu. Dinaikkan ke YouTube kan mereka marah. Tapi kalau mungkin suatu zaman nanti ada hal yang atau ada kesempatan kita bisa mengambil gambar bujeng ungkur-ungkur, maka kami akan mengunggahkan agar bagaimanakah bentuk bujeng ungkur-ungkur, bagaimana yang saya katakan bahwa masakan panggang yang mestinya enak dibalik tidak enak, nanti akan tahu di dalam balik gambar-gambar video yang kami sampaikan. Semoga Tuhan akan memberikan kesempatan kita bisa menaikkan gambar-gambar bujeng ungkur-ungkur, karena kami ketakutan tidak ada hal apapun, tidak ada masalah kita bikin bujeng ungkur-ungkur, dampaknya kepada saya. Misalkan saya membuat bujeng ungkur-ungkur dan tidak ada orang mati, maka itu nanti saya yang akan kena masalah. Maka kami tidak berani membuat bujeng ungkur-ungkur karena kami tahu bahwa itu merupakan hal-hal yang sangat berbahaya sekali dan menakutkan karena berkaitan dengan kuasa Allah, kuasa Tuhan. Sehingga kami minta maaf tidak bisa menyampaikan gambar karena saya ketakutan untuk membuat bujeng ungkur-ungkur, karena kami masih berharap hidup mencari perbuatan-perbuatan yang baik agar kami bisa untuk yaitu mengayomi melindungi anak cucu kita sebagai dharma. Kita berusaha untuk berbuat baik kepada siapapun agar perjalanan kita nanti akan memperoleh nilai-nilai yang baik, saudaraku. Ya tambahan, Mbak, apakah ritual bujeng ungkur-ungkur atau doa untuk kematian seperti yang dijelaskan bahwa Mbak Gendel, doa ini juga bisa digunakan untuk membuat orang sengsara, yaitu dengan didoakan kepada orang-orang yang hidup dan dirituali dengan bujeng ungkur-ungkur. Apakah itu bukan termasuk santet, Mbak? Karena kan juga mencelakakan orang. Sama saja. Makanya kalau kita bicara santet itu ragamnya tidak hanya besi, ribuan cara. Saya sampaikan kepada Anda semua bahwa yang namanya santet itu intinya mencelakakan orang. Mencelakakan orangnya 1000 jalan. Sehingga hal-hal seperti itu, misalkan hal doa, kematian, bujeng ungkur-ungkur juga bisa untuk mencelakakan orang gitu loh. Jadi mencelakakan orang ini 1000 jalan. Jadi santet itu sesuatu gerakan, sesuatu perbuatan yang menyengsarakan orang, yang menyusahkan orang, yang membunuh orang, yang menyakitkan orang. Jadi cara-cara membunuh orang, menyakitkan orang ini 1000 jalan. Termasuk bujeng ungkur-ungkur ditujukan pada orang yang biasa-biasa saja, diharapkan mereka akan meninggal. Itu kan merupakan perbuatan yang sangat kecil, perbuatan yang sangat jahat, perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Maka dari itu yang namanya perbuatan jahat diusahakan kita jangan sampai melakukan, Mbak. Itu karena itu sangat berbahaya bagi kehidupan kita di alam akhir nanti itu loh. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat dan terus saksikan video kami yang selanjutnya karena masih banyak lagi pengalaman atau ilmu pengetahuan Mbah Kendil Jopomotro yang akan kita bongkar, yang akan kita kuak dan kami sajikan dalam channel ini. Saya ingatkan Mbah Kendil Jopomotro memiliki 3 channel YouTube. Yang pertama Teja Karya, yang nomor 2 Mbah Kendil Jopomotro, dan yang nomor 3 adalah Siaran Roso. Bagi kalian yang penasaran, kalian bisa inguk di beranda kami dan kalian bisa subscribe supaya kalian mendapatkan tambahan ilmu-ilmu pengetahuan. Cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rahayu kami nangge. Amin amin ya rabbal alamin.